Ruangan itu tua dan berdebu, dan jelas bahwa pemiliknya sangat miskin. Pemilik itu adalah seorang gadis bernama Baby Doll. Kasihan gadis itu. Jam waker berbunyi keras, mengganggu tidur seminggu Baby Doll. Saya terlambat. Meskipun hidup sulit, Baby Doll selalu menjaga kerapian dirinya saat pergi ke sekolah. Dia merawat seragam satu-satunya dengan sangat baik. Jadi setiap pagi dia terlihat rapi. Tidak ada yang mengira dia tumbuh dalam kemiskinan. Ayo pergi. Setelah bersiap-siap, Baby Doll dengan semangat berangkat ke sekolah. Begitu dia duduk, dia membuka kotak makan siangnya yang sudah diperbaiki dengan hati-hati. Dengan mata berbinar, dia membuka tutupnya. Wah, sepertinya ada yang aneh, tapi itu tidak masalah. Dia dengan lembut menyingkirkan serangga kecil dan tetap menikmati sarapan yang lezat. Datang. Ayo cepat. Ya. Halo. Hai. Rumahku mengadakan pesta malam ini. Ayo bergabung dan bersenang-senang. Ayo berpesta keras. Pesta? Bagaimana mungkin Baby Doll bisa pergi dengan seragamnya? Kasihan sekali pecundang itu. Hanya memikirkan Susie dan Simon, menemukan kemiskinannya dan menertawakannya membuat Baby Doll merasa cemas. Saya. Aku pasti datang. Saya akan menunggu. Jangan khawatir. Aku akan terbang ke rumahmu dengan roket. Tidak seperti dia, Simon merasa percaya diri dan bersemangat untuk pergi ke pesta mewah. Apa sekarang? Baby Doll, kamu tidak bisa ikut. Tidak, saya bisa datang. Keluargaku kaya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hei, jangan terlambat. Jangan khawatir. Aku akan menunggu. Aku akan ke Jangan sana. lupa. Halo semuanya, Halo, Nona. selamat pagi. Hari ini kita akan memulai pelajaran baru. Ya, Kelas dimulai, tetapi Baby Doll merasa terbebani oleh kekhawatiran yang tidak terucapkan. Apa jawabannya? jam 6. Dan yang ini? Satu. Simon? Kartu undangan itu terasa seperti beban yang tidak bisa dia hilangkan. Apakah semua orang mengerti pelajaran hari ini? Ya, Baiklah, selamat tinggal anak-anak. selamat tinggal, Nona. Saat kelas berakhir dengan tawa, Baby Doll tetap merasa cemas dan gelisah. Baby Doll. Hah? Jangan lupa. Tentu, saya pasti akan ke sana. Hei, ayo berangkat, bro. Sampai jumpa. Selamat tinggal, bro. Tidak, saya harus mencari cara untuk bergabung. Tidak peduli seberapa sulit hidup ini, Baby Doll bertekad untuk tidak membiarkan teman-temannya tahu. Begitu dia mengendarai sepeda pulang, dia segera terjun ke dalam perjuangan untuk menyembunyikan keadaannya. Dengan hati-hati mempersiapkan diri untuk menghadiri pesta mewah dengan percaya diri. Dia menggali kotak lama, berharap menemukan sesuatu yang berguna. Kemudian, dia menemukan sepotong kain dan dengan cepat menunjukkan kepandaiannya dengan mengubahnya menjadi gaun yang indah. Tetapi Baby Doll tidak puas hanya dengan gaun putih sederhana. Sejak dia memposting tentang menjadi kaya, dia perlu membuat kebohongan itu dapat dipercaya. Saya minta maaf. Agar semuanya terlihat sempurna, dia mengorbankan sepeda kesayangannya. Dengan kesabaran dan perhatian, Baby Doll membongkar setiap bagian sepeda.
mengumpulkan potongan-potongan kecil untuk digunakan sebagai aksesori bagi pakaian yang ia kenakan. Untuk menambah kilau, dia menyemprot semuanya dengan cat emas, membuatnya terlihat seperti emas asli. Dia tidak menyia-nyiakan apapun. Setiap detail digunakan dalam transformasinya. Siapa tahu, mungkin suatu hari nanti dia bercita-cita menjadi montir sepeda, mengingat betapa ahli dia membongkar sesuatu. Setelah semua kerja kerasnya, dia melengkapi pakaian yang mempesona dengan rok dan aksesori mewah. Memakainya, Baby Doll tampak seperti seorang wanita kecil. Dia hanya butuh satu sentuhan terakhir, senyum cerah dan rambut yang ditata untuk membuatnya sempurna. Tanpa istirahat sejenak, Baby Doll langsung menata rambutnya. Metodenya agak bau, tetapi dia tidak keberatan, asalkan hasilnya sepadan. Dengan sedikit sentuhan riasan ringan untuk mencerahkan wajahnya, Baby Doll berubah menjadi putri yang cantik, siap melangkah ke pesta Suzy dengan percaya diri dan bangga. Ayo pergi. Sekarang, mari kita menuju ke rumah mewah Suzy, di mana kekayaannya terlihat jelas. Simon menepati janjinya. Dia benar-benar datang ke pesta dengan sangat cepat. Halo. Hello. Suzy sudah menunggu, dan Simon baru saja muncul. Semua mata tertuju ke pintu, menantikan kedatangan Baby Doll. Halo, saya di sini. Wow. Wah, cantik sekali. Terima kasih. Dia sudah di sini. Gadis kecil itu akhirnya tiba. Kamu Baby Doll? Tentu saja aku. Cantik sekali. Kamu tampak hebat. Kamu cantik Kamu sekali. yang tercantik malam ini. Ayo bersenang-senang. Aku membuat banyak makanan. Cantik sekali. Terima kasih banyak semuanya. Ya ampun, gaun itu luar biasa. Cantik sekali. Tampaknya nasib memiliki cara untuk mengatur segala sesuatu di sekitar. Seorang penjahat yang serakah dan licik dengan cepat mengarahkan pandangannya pada perhiasan berkilau dan mahal dari 3 anak glamour. Silakan masuk. Pergi-pergi. Melihat ini sebagai peluang emas, preman itu bergerak cepat. Pertama, dia harus melewati penjaga keamanan. Dia berusaha keras menjatuhkan penjaga itu. Sambil melihat sekeliling, dia memikirkan rencana yang dia yakini sangat sempurna. Bisakah Anda menebak apa niat serakah preman itu? Di dalam suasana meriah pesta, Suzy membiarkan Simon dan Baby Doll masuk ke rumah mewah itu, memulai malam yang berkesan. Tampaknya ini adalah pertama kalinya Baby Doll mengalami pesta mewah seperti itu. Aroma lezat dari makanan sepenuhnya mengalihkan perhatiannya dari segalanya. Di depannya ada meja penuh dengan makanan, dan Baby Doll menyantapnya seolah itu adalah pertama kalinya dia mencicipi sesuatu yang begitu enak. Melihatnya menikmati makanan membuat Suzy dan Simon sedikit curiga, tetapi penampilan ceria Baby Doll membuat mereka mudah mengabaikannya. Hai, kenapa dia bertingkah aneh? Lupakan saja. Bersenang-senanglah. Oke. Ketika Suzy dan Simon dengan riang membuka kotak-kotak hadiah berwarna-warni, sebuah rencana diam-diam sedang berkembang di luar. Seorang pencuri licik kini menyamar sebagai petugas keamanan, diam-diam memasuki pesta.
Matanya mengamati setiap sudut dan setiap orang. Dengan hati-hati menghitung langkah berikutnya untuk operasi yang lancar. Persis seperti naskah yang sudah Kenapa dia diteliti. bertingkah aneh? Oke, baby doll, makanlah pelan-pelan. Semakin mereka melihat, semakin baby doll menimbulkan kecurigaan. Tidak ada gadis muda yang makan seperti dia. Memperlambat. Mengapa kamu makan begitu banyak? Namun, baby doll terlalu fokus menikmati makanannya untuk memperhatikan kata-kata Susi. Hei, kamu baik-baik saja? Hidup penuh kejutan. Baby doll sangat sibuk menikmati makanannya seperti tidak pernah sebelumnya hingga dia tersedak. Gelas air di atas meja kosong. Dan ketika dia melihat troli makanan didorong masuk, dia menyadari itu tidak lain adalah perampok yang menyamar. Dalam kepanikan, baby doll bergegas ke kereta dorong, berharap mendapatkan seteguk air, tetapi takdir tidak ramah. Dia tersandung dan jatuh. Alih-alih minum, dia menemukan dunia bersinar di sekelilingnya, mencair di bawah air dingin. Apakah kamu baik-baik saja, baby doll? Susi terdiam, matanya dipenuhi keraguan. Cat emas hanyalah perbaikan sementara, dan ketika bertemu dengan air, hanya logam kasar yang tertinggal. Hei, lihat. Kilauan palsu itu akhirnya akan memudar. Hei, kamu! Anda tidak kaya. Terima kasih banyak semuanya. Beraninya kau menipu kami. Kita hanya ingin bersenang-senang dengan kalian semua. Siapa yang mau nongkrong bareng kamu? Hah? Kamu, bergerak! Teman-teman, Bergerak! Ketakutan terbesar baby doll menjadi kenyataan ketika penampilannya yang glamor menghilang. Susi dan Simon tidak menyembunyikan jarak mereka. Bergerak! Enya! Diam-diam meninggalkan pesta. Baby doll tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Pada saat itu, bahaya dimulai. Pencuri yang cerdik menunjukkan sifat aslinya. siapa kamu? Saya seorang pencuri! Aku akan menangkap kalian semua. Tolong jangan... Tunggu! Susi dan Simon tahu bahwa dia memiliki niat buruk, tetapi mereka tidak melarikan diri. Mereka hanya berdiri di sana, seolah ingin dia berhasil. Sekarang aku akan mencuri semua yang ada di rumahmu. Bagi perampok, menghadapi dua anak seperti mereka itu mudah. Tidak, berhenti! Hentikan! Berhenti! Tolong hentikan! Setelah mengikat Suzy dan Simon, dia dengan tenang memasukkan perhiasan berharganya ke dalam tas yang telah disiapkan, menikmati perasaan bahwa tidak seorang pun dapat menghentikannya. Ada orang di sana! Tolong aku! Lepaskan aku! Tolong aku! Teman-teman saya, Tolong aku! Hah? Tolong aku! Tolong aku! Baby doll! Baby doll! Bahkan setelah diusir dari pesta, kebaikan baby doll tetap kuat. Ya! Hei, siapa bilang kau bisa menyakiti temanku? Hah? Kamu kecil. Baby doll bergegas masuk, bukan untuk menikmati pesta, tetapi untuk menghadapi perampok ganas secara langsung. Dia bertekad untuk melindungi Suzy dan Simon dengan segala kebaikan dan keberaniannya. Hei, ya! Hei, ya! Hentikan! Baby doll! Ayo! Baby doll! Ayo! Berhenti! Serangan terus
terus-menerus dari Baby Doll membuat perampok itu semakin marah. Dia mengeluarkan palu, siap untuk menyakitinya. Tapi sebelum dia bisa bertindak, Baby Doll jatuh keras, membuatnya merasakan beban penuh dari palu itu. Beraninya kau menggangguku! Oh tidak, kemarahan perampok mencapai puncaknya. Dia menggunakan semua kekuatannya, bertekad untuk tidak membiarkan siapapun melarikan diri. Dengan palu kuat itu di tangan, dia memulai pertempuran sengit. Namun, Baby Doll dengan cepat berlindung di bawah meja untuk menghindari amarahnya. Kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dasar bocah nakal! Beraninya kau menyakitiku! Teman-teman, hubungi polisi sekarang. Mengerti. Tolong, Baby Doll. Pertarungan tegang berubah menjadi permainan wak amol yang lucu, seperti yang sering terlihat di taman hiburan. Tuan, teman kita dipukuli habis-habisan. Cepat kemari. Ayo, cepat, ayo. Berhenti! Kalian lelah ya? Giliranku! Bergetar dalam sepatu Anda, perampok. Mereka seakan berkata, apakah dia berpikir anak-anak ini mudah ditangani? Dia tidak pernah membayangkan bahwa anak-anak yang tampaknya lemah ini akan membuatnya menyerah. Pada akhirnya, mereka menyerahkannya kepada polisi, mengakhiri rentetan kejahatannya. Selamat tinggal. Saat itulah Susie dan Simon mengubah pandangan mereka tentang orang miskin. Terima kasih telah menyelamatkan kami, Baby Doll. Kami minta maaf karena memandang rendah Anda. Tidak apa-apa. Saya senang kalian semua aman. Kekayaan dapat menciptakan persahabatan abadi, tetapi yang benar-benar berharga dan bermakna di atas segalanya adalah kebaikan dan ketulusan. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, masih ada senyum cerah seorang gadis miskin bernama Sunny, seolah tak ada yang dapat merenggut harapannya. Gadis miskin! Dari kejauhan, sebuah mobil mewah melaju kencang, mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Ban-bannya memercikkan air ke seluruh tubuh Sunny, membasahinya. Dan coba tebak siapa yang keluar. Sepasang sepatu mahal milik Kiko, gadis kaya. Gadis kaya. Kiko melaju kencang, menyiramkan air ke orang lain, dan bahkan tidak meminta maaf. Bagaimana mungkin Sunny bisa menahan amarahnya? Anak itu, tidak bisakah kau melihatku berdiri di sini? Saya menyukainya seperti itu. Jadi bagaimana? Gadis malang? Jangan sentuh aku, gadis malang. Namun, harga diri Kiko membuatnya mengabaikan apa yang telah dilakukannya. Namun, kesombongannya akan sangat merugikannya. Hentikan! Hentikan! Terkadang, konsekuensi tidak datang seperti yang Anda harapkan. Bagi Kiko, itu akan datang dari pencuri kecil bernama Pinky. Sangat menyebalkan. Apa? Pinky pernah melarikan diri, tetapi kemudian kehilangan apa yang baru saja dicurinya. Jangan khawatir, Apa yang kamu inginkan? Kasihan sekali kau. karena ada hadiah yang lebih besar tepat di sebelahnya. Cepat tersesat. Teruslah bermimpi. Mata Pinky yang tajam tertuju pada perhiasan berkilau yang dipamerkan Kiko. Sebuah penglihatan cerah muncul di benaknya tentang kalung cantik yang melompat ke tangannya. Membayangkannya saja sudah membuat Pinky bersemangat. Tapi tunggu dulu. Dengan pakaian yang begitu mencolok, pembaur akan terlalu kentara. Pinky melihat sekeliling dan akhirnya menemukan sasarannya.
tumpukan sampah di dekatnya yang menjanjikan solusi untuk masalahnya. Tanpa ragu, dia menyelam ke dalam sampah, bersemangat seperti sedang menggali harta karun, dan menemukan pakaian yang bergaya namun berkelas. Untuk sepenuhnya berubah menjadi gadis kaya, dia tahu dia juga membutuhkan perhiasan. Dia meraih kalung lama yang meningkatkan kepercayaan dirinya untuk misi yang akan datang. Dengan kaleng semprot di sampingnya, dia dengan cepat mengubahnya menjadi perhiasan palsu yang mengilap. Sentuhan terakhir adalah kartu identitas mahasiswa baru. Sekarang, saatnya untuk mengejar mimpinya untuk kehidupan yang lebih baik. Berkat keterampilan menyamarnya yang hebat, Pinky berhasil memasuki sekolah. Misi utamanya sekarang adalah menemukan targetnya, Kiko. Tiba-tiba, dia mendengar teriakan yang membawanya langsung ke tempat persembunyian Kiko. Hidangan utama sudah siap, jadi saatnya untuk menyantapnya. Wow. Wow. Hai semuanya, saya murid baru. Siswa baru? Senang berkenalan dengan Anda. Penyamaran Pinky yang percaya diri langsung mengecoh Kiko. Dia menyambut teman barunya dengan pelukan manis, berharap dapat menyambar kalung di leher Kiko. Tapi tunggu 2 detik. Ada lebih banyak orang di sini selain Pinky. Maling! Dia seorang pencuri. Lihat aku. Apakah saya terlihat seperti pencuri? Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri dia mengambil kalungmu. Kau pencurinya? Kasihan sekali. Siapa yang kau sebut pencuri? Berbicara kepadamu. Setiap orang. Kesalahpahaman antara Kiko dan Sunny hampir berubah menjadi pertengkaran besar. Tetapi guru datang tepat waktu untuk menghentikannya. Namun, tatapannya dengan cepat jatuh pada seorang siswa misterius di kelas. Ketika guru mengajukan pertanyaan yang mengejutkan, Pinky dengan cepat meneriakkan jawabannya. Saya murid baru. Silakan duduk. Mari kita mulai kelas. Buka buku Anda halaman 10. Pelajaran berlangsung dengan damai, tetapi Pinky merasakan frustrasi yang membara di dalam dirinya. Sunny, rintangan yang menyebalkan itu menghalangi jalannya menuju kekayaan. Tetapi Pinky bukanlah orang yang mudah menyerah. Beradaptasi dengan cepat adalah keahliannya. Selamat tinggal kelas. Selamat tinggal. Setelah sekolah adalah waktu yang tepat untuk seorang penipu seperti Pinky. Tatapannya yang licik menunjukkan bahwa dia memiliki rencana baru untuk menyingkirkan rintangan. Saya punya permainan yang menyenangkan. Pinky memanfaatkan kesempatan untuk mengobarkan suasana. Dia memanfaatkan persaingan antara Kiko dan Sunny hanya untuk menambah panasnya suasana. Maka, pertikaian sepihak pun dimulai. Kali ini, Kiko mendapat dukungan dari teman barunya, Pinky. Kalian ini keterlaluan. Sunny, yang menghadapi perundungan kekanak-kanakan, hanya bisa pergi dengan perasaan kesal. Namun, bukan Kiko yang paling diuntungkan dari drama ini, melainkan Pinky. Hei kamu, mau datang ke rumahku? Benar-benar? Tentu. Ini akan menyenangkan. Kiko langsung jatuh ke dalam perangkap Pinky tanpa menyadarinya.
Namun, Pinky tidak tahu bahwa Sunny mengawasi setiap gerakannya. Dia akan mendapat masalah. Dalam perjalanan misterius ke tempat yang disebut Pinky sebagai rumah, Kiko merasa seperti menyatu dengan alam, dikelilingi oleh Di mana alam kita? liar yang aneh. Kita hampir sampai. Pergi. Hai. Tanpa Pinky sadari, duri bernama Sunny yang ia kira telah ia tinggalkan diam-diam mengikuti mereka, bertekad untuk menjaga Kiko tetap aman meskipun ia ragu. Dalam kebingungan Kiko, perjalanan tanpa nama ini tidak mengarah ke rumah mewah yang ia harapkan, tetapi ke daerah terbengkalai yang kumuh. Ia tidak menyadari bahwa senyum Pinky telah berubah menjadi menyeramkan. Coba tebak siapa putri duyung itu? Dia Mike, tangan kanan Pinky. Kiko dalam bahaya nyata sekarang. Akankah seorang pahlawan datang untuk menyelamatkannya dari situasi yang berisiko ini? Siapakah kalian semua? Kami hanyalah pencuri. Tempat terlantar itu menjadi panggung menegangkan untuk kejar-kejaran antara Kiko dan dua pencuri kecil itu. Namun, begitu masuk ke dalam gua harimau, bagaimana caranya kau bisa kabur, Kiko? Biarkan aku pergi. Dan sekarang, dengan semua harta karun ini, mereka akan hidup bahagia selamanya. Membantu! Tolong aku! Kiko! Teriakan keras Kiko menjadi isyarat bagi Sunny untuk mengikuti jejaknya. Biarkan aku pergi! Kiko! Apa yang dilihatnya selanjutnya adalah pemandangan yang kacau dan menegangkan. Terkejut, Mike jatuh ke tanah karena serangan kuat Sunny. Kemunculannya yang tepat waktu mengubah segalanya dalam sekejap. Sunny! Jadi apa? Mike kalah. Dan bagaimana dengan Pinky? Dia adalah orang berikutnya yang akan menghadapi Sunny. Jika tinju saja tidak cukup, Pinky meraih tongkat besar. Namun, itu tidak membuat Sunny takut. Sebaliknya, dia melawan dengan cepat. Pada akhirnya, berkat keberanian Sunny, para pencuri licik itu dikalahkan dan mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan atas tindakan salah mereka. Sunny! Terima kasih banyak. Tidak masalah, kami berteman baik. Aku minta maaf karena meremehkanmu. Jangan khawatir tentang hal itu, kami berteman.
Setelah semua kekacauan itu, badai berlalu, meninggalkan perasaan sakit hati di antara kedua sahabat itu dan memberi jalan bagi penyesalan Kiko dan dimulainya persahabatan sejati. Pergi! Sepeda reyot itu berjuang di bawah terik matahari musim panas sambil menggendong baby doll, gadis kurus dan miskin yang bekerja keras mengumpulkan sisa-sisa makanan untuk makan siang. Gadis miskin. Meskipun hidup sulit, ia selalu menemukan cara untuk menciptakan kegembiraan bagi dirinya sendiri, membantu meringankan kesulitannya sehari-hari. Kami membeli banyak barang hari ini. Gadis kaya raya. Sekilas, Anda dapat dengan mudah mengetahui bahwa kedua gadis ini adalah Suzy dan Kate. Hei, ayo cari tempat lain untuk berbelanja. Gadis kaya raya. Oh, okay. Tampaknya hidup mereka tidak akan pernah bertemu, tetapi kejutan selalu bisa terjadi. Hah? Oh tidak, kalian bergerak sekarang. Tidak, hentikan. Tidak, berhenti, hentikan, keluar. Pertemuan ini menunjukkan bahwa hubungan mereka akan dipenuhi dengan tantangan dan pasang surut. Ouch, itu menyakitkan. Sakit, minggir sana. Minggir sana. Sakit, minggir. Beraninya kau. Sakit. Apa yang baunya begitu busuk? Ouch, sakit. Ouch, kakiku sakit. Dan pertemuan itu berakhir dengan 3 kaki patah. Kakiku. Tolong aku. Keadaan darurat! Sebuah ambulans bergegas membawa ketiga gadis itu ke rumah sakit. Namun, ini hanyalah awal dari serangkaian masalah yang panjang. Katakan satu kata lagi. Kau kira aku akan membiarkanmu? Ouch! Keadaan darurat. Oh, Selamatkan aku. Selamatkan aku. Ouch! Itu menyakitkan. Dokter. Saat mereka memasuki rumah sakit, gadis-gadis itu tidak tahu apa yang menanti mereka. Ouch! Dokter! Selamatkan aku! Darurat! Selamatkan aku! tunggu! Perawat! Periksa kami! Periksa aku! Ouch! Segera hadir! Lewat sini! Terima kasih! Tidak ada yang suka pergi ke rumah sakit dan mudah untuk mengetahui alasannya. Rumah sakit itu kacau, dipenuhi dengan berbagai macam pasien dan situasi yang tidak terduga. Namun, para dokter dan perawat tampaknya hanya peduli pada orang kaya, seperti Suzy dan Kate. Sementara gadis malang itu, Baby Doll, berjuang sendirian. Dia harus mengurus dirinya sendiri dan menghadapi tatapan menghakimi dari orang lain yang menciptakan rasa ketidakadilan yang mendalam. Ouch! Senang melayani Anda. Oh? Di sana! Ketidakadilan ini meluas dari lorong hingga kamar pasien. Baby Doll diberi tempat tidur rumah sakit tua yang sederhana, Ouch! yang dipenuhi sarang laba-laba, seolah-olah tidak ada yang menyentuhnya selama bertahun-tahun.
Jadi, sekarang mari kita periksa. Ya ampun! Kate adalah orang pertama yang diperiksa oleh dokter. Mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Oh, Itu rusak. Tapi jangan khawatir, saya bisa mengatasinya. Sebagai gadis yang selalu bersinar seperti perak, ia pantas mendapatkan perawatan khusus. Tanpa ragu, dokter itu mengeluarkan sepotong perak murni dan dengan hati-hati membuat perban berkilau khusus untuknya. Dibalut dengan perak mengilap, sungguh merupakan sentuhan kemewahan. Selesai. Dengan perawatan ini, dokter itu benar-benar pantas mendapatkan hadiah yang bagus. Kate membuka kopernya, memperlihatkan batangan perak mengilap yang membuat mata dokter itu berbinar. Dokter! Periksa saya juga! Oke, segera hadir. Selanjutnya adalah Suzy, yang memiliki begitu banyak uang, sehingga bahkan mesin kasir pun tidak dapat menampungnya. Dengan kekayaannya yang luar biasa, dokter itu harus menggunakan perawatan modern terbaik agar sesuai dengan statusnya. Ya ampun! Itu terlihat mengerikan. Jangan khawatir, aku paham. Bagaimana dengan ini? Tidak! Tidak. Hah? Bagaimana dengan ini? Tidak! Kalau yang ini... Yang ini cantik! Bahkan para pemerannya pun bergaya. Hanya hak istimewa khusus bagi orang kaya. Dokter itu dengan hati-hati menggunakan teknologi canggih untuk menciptakan perban emas yang elegan sekaligus trendy. wow! Setelah perawatan yang begitu hati-hati, Suzy pasti punya cara khusus untuk mengucapkan terima kasih. Apa yang ada di dalam koper emas yang cerah itu? Dokter! Saya juga! Tunggu giliran Anda. Setelah menunggu setengah hari, akhirnya giliran baby doll. Di mana lukanya? Coba aku lihat. Namun, saat dokter itu menoleh ke arah baby doll, senyumnya menghilang, digantikan oleh kerutan di dahi. Sangat menjijikkan. Ouch! 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 Itu menyakitkan! Ouch! 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 Terluka! Kaki patah. Apakah seperti ini seharusnya seorang dokter bersikap terhadap pasiennya? Ambil itu. Ouch! Perban itu. Dokter! Ouch! Ah! Kau di sana. Kau di sana. Ouch! Kau di sana. Kau di sana. Semua sudah selesai. Bayar. Oh, tunggu sebentar. Apa yang diharapkan dokter dari baby doll? Di sini. Bagi dokter, itu hanya 2 koin, tidak perlu dikhawatirkan. Namun bagi baby doll, itu adalah harta yang telah ia simpan sejak lama. Selamat tinggal. Orang desa. Hei, siapa yang kau panggil orang desa? Anda jelas. Oh, tidak. Ouch. Hei, itu terlalu berlebihan. Aku tidak dapat menerimanya. Anda akan membayarnya untuk ini. Jangan dorong, kami akan memberimu pelajaran. Kamu merasa tangguh? Kami takut padamu. Datanglah pada kami.
Saat ayah kedua gadis itu masih berdebat dengan keras, tiba-tiba seorang pasien yang tampak garang masuk, mengubah suasana dengan segera. Bayar! Dengan tatapannya yang tajam, lebih baik tidak terlibat dengannya, atau masalah mungkin akan menyusul. Ayolah, aku tidak takut. Aku tidak takut. Beraninya kau? Kau pecundang yang malang dan jelek. Menjadi kaya membuat Anda lebih baik? Anda ingin mencari masalah, bukan? Apa yang kamu inginkan? Kamu pecundang yang malang dan jelek. Anda akan membayar untuk ini. Wow! Anda akan melihat apa yang dapat saya lakukan. Aku akan segera kaya. Ayo, kalau begitu, ayo bertarung. Saya tidak Ia takut. tampak garang dan rakus, mengincar kekayaan Kate dan Suzy yang sangat besar. Sekarang apa? Kau mau berkelahi? Kau mau cari masalah? Mencari apa? Namun sebelum melakukan apapun, ia memiliki pekerjaan yang lebih penting, menyingkirkan kamera-kamera yang menyebalkan itu terlebih dahulu. Hei! Jadi, perampok itu masuk ke ruangan itu, seolah-olah ia adalah pemilik tempat itu. Setiap langkahnya dipenuhi dengan keyakinan dan bahaya. Kamu pikir kamu siapa? Bertingkah sok hebat? Ayolah. Hei! Berikan aku perhiasannya. Tidak, aku tidak akan pernah. Tidak akan memberikannya. Tidak akan memberikannya. Baiklah, saya akan mengambilnya sendiri. Biarkan aku pergi. Hah? Baby doll, tolong aku. Kehadirannya membuat Baby Doll melupakan semua kekhawatiran dan masalahnya. Hei, kamu di sana? Anda tidak bisa menyakiti orang. Ya, benar. Bocah cilik. Ouch. Anda. Ia melirik Baby Doll, menatapnya dengan dingin dari atas ke bawah. Seorang gadis kecil berjabat tangan dengan kaki yang diperban. Jelas, di matanya, ia sama sekali bukan ancaman. Namun, tidak peduli seberapa tangguh penampilannya, dia tidak akan pernah menduga bahwa dia akan dikalahkan oleh bau yang terlalu kuat untuk dihirup. Anda tidak akan pernah tahu apa yang mungkin terjadi. Anda. Kau mempermainkanku. Tidak. Ambillah ini. Sekali lagi, bau itu muncul, menolak untuk memaafkan pencuri yang kejam itu. Jika ini adalah sejenis asap beracun, itu pasti sangat berbahaya. Membantu. Kalian berdua, tolong aku. Sekaranglah saatnya untuk bersatu untuk menciptakan kekuatan. Suzy dan Kate yang pernah menghadapi Baby Doll bergabung dengannya untuk melawan perampok jahat itu, membuatnya membayar atas tindakannya. Itu adalah akhir yang pantas bagi pencuri yang tamak itu. Pelajaran ini akan menghantuinya seumur hidup, membuatnya takut selamanya. Luar biasa. Aku juga minta maaf merendahkanmu sebelumnya. Saya juga minta maaf karena berpikiran buruk tentang Anda. Tidak apa-apa.
juga. Maaf bertabrakan dengan kalian berdua. Tidak apa-apa. Mulai sekarang kita berteman, oke? Melalui semua itu, mereka mulai saling memahami dan menjadi sahabat sejati. Karena pada akhirnya, tidak masalah apakah Anda kaya atau miskin. Hal yang paling berharga adalah ketulusan. Sebagai gadis miskin yang bahkan tidak memiliki kendaraan yang layak untuk dikendarai, kehidupan Baby Doll hanyalah serangkaian hari yang berulang, memungut sisa-sisa makanan untuk hidup. Gadis malang. Hanya mereka yang pernah mengalami kemiskinan yang dapat memahami betapa buruknya hal itu. Tidak ada uang, tidak ada pakaian bagus, dan terkadang bahkan tidak cukup makanan untuk dimakan. Setiap hari adalah tantangan yang harus dihadapi Baby Doll. Saya tidak bisa melakukan apapun hari ini. Sungguh membuat frustrasi. Jika dia tidak menemukan apapun, dia mungkin harus kelaparan sepanjang hari. Wow! Tanpa kehilangan harapan, dia mengejar becak itu, berharap bisa mendapatkan sesuatu untuk bertahan hidup. Namun, tampaknya keberuntungan tidak berpihak padanya. Dia tidak menemukan apapun, bahkan sedikit pun keberuntungan. Hari ini adalah hari keberuntunganku. Hai, tunggu! Skuter saya! Hentikan! Skuter saya! Berhenti! Halo! Itu menyakitkan! Seolah keadaan belum cukup buruk, sebuah kecelakaan membuat Baby Doll dirawat di rumah sakit. Terima kasih, dokter. Semua oke. Tagihanmu mana? Hah? Beri aku waktu sebentar. Biaya rumah sakit menjadi beban berat bagi Baby Doll. Di mana dia bisa mendapatkan uang sekarang? Saya tidak punya uang. Hah? Tidak punya uang? Ya. Uang habis kurungan. Tolong lepaskan aku. Tolong aku. Cepat lepaskan aku. Tolong aku. Tolong, dokter. Saya benar-benar tidak punya uang. Pergi ke polisi? Tidak. Kumohon, dokter. Aku mohon padamu. Dokter, jangan tangkap aku. Tolong lepaskan aku, dokter. Pergi, keluar dari sini. Aku benar-benar memohon padamu. Dokter, gawat darurat. Baiklah, saya datang. Jangan bergerak, mengerti? Ya, maaf. Harap berhati-hati. Anak orang kaya. Kakiku sakit sekali. Gadis kaya raya. Tidak ada yang bisa tinggal di rumah sakit tanpa uang. Tetapi Baby Doll tidak punya sepeser pun. Namun, meskipun dia tidak punya apa-apa, orang-orang di sekitarnya punya. Sakit, dokter! Pernahkah Anda mendengar pepatah? Keputusasaan berujung pada kejahatan? Pepatah itu sangat cocok dengan situasi Baby Doll. Dia selalu menjadi gadis yang jujur, tetapi keadaan yang sulit memaksanya untuk memiliki pikiran yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Di mana kacamataku? Saat dia masih bingung harus mulai dari mana, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya, membuatnya tidak bisa menyembunyikan senyum nakalnya. Nyonya, Anda baik-baik saja? Di mana kacamataku?
Biar saya bantu Anda duduk. Ini kacamatamu. Terima kasih banyak. Ini tongkatmu. Untuk keluar dari kemiskinan tanpa peduli dengan perjuangan orang lain, Baby Doll perlahan melangkah ke jalan yang salah. Jaga dirimu baik-baik. Selamat 3 garis kecil. Ouch! Tenang saja. Semuanya sudah selesai. Suzy yang kaya dan Rio yang mencolok adalah target Baby Doll. Baginya, mereka adalah penyelamat yang dapat membantunya membayar tagihan rumah sakit yang mahal. Terima kasih banyak. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Apakah hidup benar-benar adil? Sementara Baby Doll menderita dalam kemiskinan, beberapa anak hidup dalam kemewahan, tidak pernah tahu seperti apa rasanya kesulitan. Beberapa bahkan mungkin tidak tahu cara mengeja kata miskin. Ouch! Sakit sekali. Sakit sekali. Apakah kamu baik-baik saja? Aku sangat kesakitan. Apa yang salah denganmu? Aku buta. Saya tidak bisa melihat. Coba lihat. Oh, saya buta. Sakit sekali. Tolong aku, tolong. Sakit sekali. Biar aku bantu kamu ke tempat tidur. Ya, Ouch! Apakah kamu lapar? Tunggu sebentar. aku ingin mengambilkannya untukmu. Tidak seperti kebanyakan anak orang kaya, Suzy dan Rio tidak bersikap sombong atau meremehkan Baby Doll. Sebaliknya, mereka dengan baik hati merawatnya meskipun kaki mereka sendiri terluka. Namun, Baby Doll tidak punya waktu untuk memikirkan kebaikan mereka. Dia terlalu fokus pada perhiasan dan aksesori mahal yang mereka kenakan. Berpura-pura buta untuk menipu orang-orang baik hati, Baby Doll dengan cepat menurunkan kewaspadaan mereka. Dan ini adalah saat yang tepat untuk melaksanakan rencananya. Ouch! Sisi buruk dari melakukan sesuatu secara diam-diam adalah bahwa semuanya harus dilakukan dalam diam, bahkan saat menahan rasa sakit. Namun itu tidak masalah. Setidaknya Baby Doll sekarang memiliki perhiasan berharga yang tidak pernah berani dia impikan. Namun, begitu keserakahan bangkit, sulit untuk memuaskannya. Baby Doll tidak berencana untuk berhenti di sini. Dia ingin lebih. Dan tentu saja, masih ada satu target lagi yang tersisa. Rio! Dia mungkin kekurangan uang, tetapi dia punya banyak trik. Apakah dia akan berhasil semudah yang dia lakukan dengan Suzy? Ini camilanmu. Lagi ngapain? Oh, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Oke. Terima kasih. Mari berpelukan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sepertinya Riolah yang seharusnya berterima kasih jika Baby Doll memutuskan untuk mengampuni dia. Tidak perlu terus-terusan berterima kasih padaku. Sampai jumpa. Kamu baik-baik saja? Apakah Anda memiliki masalah? Aku baik-baik saja. Aku akan pergi duluan. Hei!
Ini susumu. Jika tidak ada jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, mungkin Baby Doll bisa memiliki persahabatan yang indah dengan kedua anak orang kaya itu. Lakukan secara perlahan. Aku pergi sekarang. Oh? Hei, Anda lupa tongkat Anda? Ya. Terima kasih. Hei, bagaimana orang buta dapat melihat semua ini? Mereka menyadari sesuatu yang aneh. Apakah Baby Doll akan tertangkap? Saya buta. Tidak ada orang buta yang dapat menangkap sesuatu dengan begitu tepat. Suzy dan Rio telah menemukan detail kuncinya. Hei, hentikan! Kebenaran telah terungkap. Baby Doll telah tertangkap. Kali ini, bahkan takdir pun tidak dapat menyelamatkannya. Kamu pura-pura buta. Mustahil. Lalu cobalah melepas kacamatamu. Biarkan aku. Oh, tidak. Apakah kamu dapat melihat sesuatu? Saya tidak bisa melihat apapun. Nomor berapa ini? Ayo tidak lagi melihat apa-apa. Bisakah Anda melihat ini? Itu emas kan? Hei, aku mengerti. Hei! Hai gadis. Aku. Hei! Hentikan. Kamu pencuri! Kembalikan perhiasan kami. Itu benar. Berhenti di sini. Cepatlah dan berhenti. Gadis kecil, bisakah kau mendengarku? Kembalikan emasku. Kembalikan emasku. Hentikan. Ouch. Kamu benar seorang pencuri. Beraninya kau berpura-pura buta untuk menipu kami? Saya. Bawa dia ke kantor polisi. Itu benar. Tidak. Lihat, semuanya. Saya tidak punya uang untuk membayar tagihan rumah sakit. Jadi saya melakukan ini. Tapi kenapa kalau melakukan itu? Aku tidak ingin mengambil uangmu. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud begitu. Kesulitan harus diatasi dengan kekuatan sendiri. Apapun keadaannya, mencuri selalu salah. Baiklah, bangun. Ya, Mungkin hal yang paling beruntung bagi Baby Doll adalah bertemu dengan orang-orang yang baik hati seperti Suzy dan Rio. Oh, biarkan saya membantu Anda membayar tagihan rumah sakit Anda. ini. Ambillah ini. Aku memberikannya kepadamu untuk membayar tagihan rumah sakitmu. Tapi, kamu janji nggak akan berurusan lagi? Ingat itu. Terima kasih kalian berdua. Kalian baik sekali. Aku janji tidak akan mencuri lagi mulai sekarang. Dengan demikian, orang-orang dari dunia yang berbeda telah menjadi teman baik. Di tengah kota yang sibuk, dua pencuri berbahaya tengah mencari target berikutnya. Lucy, dengan mata tajam dan jaket kulitnya yang tangguh, tampak menakutkan. Di sebelahnya ada Eric, rekannya yang licik, dengan tatapan yang sama misteriusnya. Hai, lihat! Itu punyaku. Baiklah. Wow! Hari ini, keberuntungan ada di pihak mereka. Seorang pria berpenampilan kaya yang membawa koper misterius telah menarik perhatian mereka. Keserakahan di hati mereka memicu rencana baru. Oke,
tolong bantu saya. Hentikan. Jangan lari lagi. Tolong aku. Apakah ada orang di sana? Diamlah. Tuan, tolong aku. Berhenti Saya berlari. butuh bantuan, Tuan. Pak, Kamu satu geng dengannya, kan? Berikan aku uangnya. Bayar cepat. Kau mendengarkanku. Aku tidak tahu. Berikan padaku. Saya tidak punya. Saya butuh uang saya. Serahkan uangnya. Saya tidak tahu. Ayo cepat. Tolong biarkan aku pergi. Dengan cepat. Hei! Oke. Apa yang kamu inginkan? Aku akan membiarkanmu pergi. Rencananya berjalan lancar dan koper emas itu pun berhasil direbut. Namun, saat mereka membukanya, senyum mereka sirna. Di dalam koper itu hanya ada 2 lembar uang kertas yang kusut dan bahkan perhiasannya pun palsu. Ini palsu. Saya pergi ke pasar, Anda tinggal di rumah dan berperilaku Ya, baik. sampai jumpa. Sampai jumpa. Ibu. hei, hei, hei. Merasa kecewa, mata mereka berbinar dengan target baru. Baby doll, seorang gadis polos dengan perhiasan berkilauan, menjadi mangsa mereka berikutnya. Kuharap aku bisa bertemu Putri Duyung di dunia nyata. Putri Duyung. Dia suka Putri Duyung. Biarkan aku. Biarkan aku. Hei! Mengetahui Baby Doll menyukai Putri Duyung, Lucy dan Eric merencanakan trik yang sempurna, menyembunyikan niat jahat mereka. Saat mengejar gelembung sabun warna-warni, Baby Doll tanpa sadar berjalan tepat ke dalam perangkap mereka. Seorang Putri Duyung yang cacat, Eric muncul, dan Baby Doll mulai kehilangan kewaspadaannya. Akankah dia mengetahui siapa Eric sebenarnya sebelum terlambat? Oh. Kamu, Anda. Halo gadis, aku Putri Duyung. Saya meragukannya. Oh tidak, kenapa? Ini membuat frustrasi. Apa yang harus saya lakukan untuk membuktikan bahwa saya Putri Duyung? Setiap Putri Duyung harus terampil dalam sihir. Tunjukkan padaku. Oke, aku akan melakukan sihir untukmu. Ya, Hei, tunggu. Di sana, Menghadapi tantangan mengejutkan dari Baby Doll, kedua penipu itu melanjutkan rencana mereka. Dengan saling pandang dan memberi isyarat rahasia, mereka diam-diam memasang perangkap yang sempurna. bagaimana itu? wow, keren habis. Bersenang-senang. Sangat menyenangkan. Baik, saya senang. Sudah lama. Apakah kamu senang? Oke, sangat menyenangkan. Baiklah. Bagaimana perasaanmu? Sangat menakjubkan. Percaya. Putri Duyung harus tahu cara bernyanyi, kan? Aku ingin sekali mendengarmu bernyanyi. Oke. Bernyanyi. Tunggu sebentar. Kemampuan akting Eric dan nyanyian Lucy yang memukau dengan cepat mengelabui Baby Doll hingga jatuh ke dalam perangkap mereka. Kamu bernyanyi dengan sangat baik. Saya sudah selesai bernyanyi. Besar, kamu sungguh hebat. Percayalah padaku. Ya, saya percaya padamu. Jangan khawatir. Saya kelelahan bernyanyi. Bolehkah aku istirahat di tempatmu?
Tentu saja. Kalau begitu, aku akan pergi ke rumahmu. Ya. Ayo pergi. Ya. Di sini. Selamat datang di rumahku. Saat menyelinap ke rumah Baby Doll, Eric sangat senang dengan perhiasan dan aksesoris yang dipajang. Sementara itu, Baby Doll tidak tahu bahwa dia telah membawa serigala ke rumahnya. Apakah kamu menyukainya, Putri Duyung? Saya menyukainya. Terima kasih. Aku punya hadiah untuk mengucapkan terima kasih. Hah? Hadiah macam apa? Pertama, utsub medsen. Imut-imut sekali. Bisakah saya membuka mata saya sekarang? Belum. Tidak sekarang. Buka matamu. Wow. Apa ini? Siapa kamu? Oh tidak. Kamu gadis yang naif. Aku bukan Putri Duyung. Tapi aku. Ibu, tolong aku. Membantu. Aku akan mengambil semua uangmu. Jangan-jangan. Hei! Misi selesai. Jadi kamu seorang pencuri? Saya menelepon polisi. Sangat takut. Hei, tunggu. Wow! Setelah mengikat Baby Doll, mereka mulai menggeledah seluruh rumah. Mengambil perhiasan dan tas mahal, mereka mengubah rumah Baby Doll menjadi pusat perbelanjaan gratis. Ya! Ambil semuanya. Bagus sekali. Jangan ambil barang-barangku. Apakah ada orang di sana? Wow, Kita akan menjadi kaya, kakak. biarkan aku pergi. Cepatlah. Tolong bantu aku. Tepat saat itu, Bella, ibu Baby Doll, kembali ke rumah. Melihat putrinya diikat dan rumahnya dikepung, dia tahu persis apa yang harus dia lakukan untuk menyelamatkan Baby Doll. Ayo pergi. Hei! Biarkan aku pergi. Ayo cepat. Ayo cepat. Oh! Apa yang sedang terjadi? Tidak apa-apa, kakak. Biarkan putriku pergi. Siapa kamu? Mama. Tenang, ibu di sini. Aku tahu. Anda, Hei, pencuri! Ya! Ayo ibu. Lempar dia lagi, Bu. Tunggu saja. Selesai sudah urusanmu. Maling! Kamu. Mama, ambil ini.
Saat mengejar gelembung sabun warna-warni, Baby Doll tanpa sadar berjalan tepat ke dalam perangkap mereka. Seorang putri duyung yang cacat, Eric muncul, dan Baby Doll mulai kehilangan kewaspadaannya. Akankah dia mengetahui siapa Eric sebenarnya sebelum terlambat? Awasi aku. Apakah kamu bercanda? Dengan kepintarannya, Bella dengan cepat mengalahkan kedua pencuri itu dan membalikkan keadaan. Kamu menakjubkan. Lepaskan. Ibu, ayo panggil polisi. Hei! Tolong biarkan aku pergi. Pergi! Sayang, kamu baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Sayang, dengarkan. Jangan bawa orang asing pulang lagi. Mengerti? Ya, saya mengerti. Pada akhirnya, Baby Doll menyadari bahayanya mempercayai orang asing. Sejak saat itu, ia menjadi jauh lebih berhati-hati. Di dalam tenda kecil nan cantik yang dihias menyerupai lautan, seorang gadis kecil masih tertidur lelap. Akhirnya, tibalah saatnya bagi Mia, gadis kita yang malang dan lembut, untuk bangun. Selamat pagi, Putri Duyung. Meskipun tidak kaya, Mia sangat mencintai laut. Setiap pagi, ia akan mengenakan aksesori bertema laut, berharap agar bisa secantik Putri Duyung. Ayo pergi. Gadis miskin. Sepertinya Mia lupa sesuatu. Oh, dia hampir lupa memberi makan ikan-ikannya yang cantik. Sampai jumpa. Namun, yang tidak diketahui Mia adalah bahwa saingannya Sue berada tepat di belakangnya. Putri Duyungku. Oh tidak, bonekaku. Hei, kamu yang di sana. Kau mengotori bonekaku, bukan? Gadis kaya. Hei, Putri Duyungku juga kotor. Kau menabrakku lebih dulu. Apakah Anda akan membayar untuk ini? Bukan salahku. Itu pantas untukmu. Berhenti, hentikan. Dan disinilah Cathy, super kaya, keren, dan penggemar berat makanan pedas. Dia sangat menyukai karakter Wednesday. Enak. Gadis kaya Gigabyte. Ouch. Apa yang kotor di sini? Siapa yang melemparku? Ya? Apakah itu kamu? Kamu! Siapa yang bilang kamu boleh melemparku? Bukan aku. Itu dia. Tidak, bukan aku. Kasihan sekali kau. Hei, kalian jahat sekali. Siapa yang kau sebut jahat? Itu kalian. Anda berani menghina kami? Katakan lagi. Kalian anak-anak, apa yang sedang kamu lakukan? Mereka adalah tidak ada. Tidak terjadi apa-apa. Tidak ada sama sekali.
Saya punya berita untuk Anda. Sekolah kami akan mengadakan pesta kostum. Ya, hadiahnya adalah sebuah piala besar. Pastikan untuk bergabung, oke? Saya akan bergabung. Aku juga. Aku akan bergabung. Aku juga. Aku ikut. Kalian semua, pilih karakter yang kalian suka. Saya pilih yang ini. Saya suka yang ini. Saya pilih yang ini. Hai anak-anak, persiapkan diri kalian dengan baik untuk kontes ini. Ya. Dan sekarang kalian ikuti aku. Setelah ketiganya memilih karakter favorit mereka, saatnya untuk bertransformasi. Anda memiliki waktu 20 menit untuk berpakaian dan naik panggung untuk tampil. Apakah kalian siap? Siap. Jadi sekarang, mulai! Momen untuk kompetisi besar akhirnya tiba. Siapa yang akan memiliki transformasi paling menakjubkan? Waktu persiapan terbatas, jadi ketiga gadis itu segera kembali ke tempat mereka. Jadi, mari kita mulai. Ya. Selesai. Setelah beberapa kali memotong, gaun biru laut yang indah muncul tepat di depan Mia. Namun, untuk membuat gaun itu benar-benar memukau, ia perlu menambahkan lebih banyak bahan. Selesai. Inilah momen yang menentukan gaun Mia. Selesai. Ia memiliki semua yang dibutuhkan untuk menciptakan pakaian yang sempurna. Dan sekarang saatnya untuk menyatukan semuanya. Selesai. Berbeda dengan Mia yang hanya memiliki beberapa lembar kain, Su memiliki koper penuh kain mewah. Ia bisa membuat potongan yang rapi dan indah tanpa perlu gunting. Selesai. Sedangkan Kati, si gadis super kaya, memiliki kain hitam mengilap yang disimpan dalam kotak khusus yang hanya bisa dibuka dengan sidik jari. Hanya dengan beberapa potongan yang cantik, gaun hitam yang anggun muncul di hadapannya. Kembali ke Mia, ia masih belum merasa puas dengan penampilannya. Bagaimana mungkin Putri Duyung yang cantik memiliki wajah yang kotor? Selesai. Tapi tunggu dulu, dia punya senjata rahasia yang akan membuatnya benar-benar cantik dan menonjol dari yang lain. Tentu saja, Mia tidak bisa lupa menambahkan aksesorisnya yang berkilau. Untuk menjadi boneka Squid Game, kamu harus benar-benar cantik. Tidak seperti Mia, yang harus merias wajahnya sendiri dengan cara yang rumit. Su punya banyak sekali kosmetik profesional. Sekarang, dia hanya perlu mengubah sedikit gaya rambutnya. Dan selesai. Wow, begitu cantik. Wignya juga. Bagi Katie, itu bahkan lebih cepat. Dia tidak perlu banyak menata rambutnya. Cukup beberapa wig keren dan sedikit riasan, dan dia siap. Masih kehilangan mahkota. Ya. Selesai. Mia mungkin tidak punya uang, tetapi keterampilannya tak tertandingi. Lihat bagaimana dia dengan cerdik membuat mahkotanya sendiri. Hanya dalam sekejap, Mia menciptakan mahkotanya yang unik dan menakjubkan. Tangan benda itu juga.
Kathy tidak bisa melupakan teman spesialnya yang selalu menemani Wednesday, tangan bernama Thing. Hanya orang super kaya seperti Kathy yang bisa memiliki tangan yang bergerak seperti tangan asli. Cantik sekali. Akhirnya, transformasi ketiganya selesai. Mengapa dia terlihat bagus? Ah! Ouch! Itu menyakitkan. Hei, kenapa kamu memukulku? Hei, kapan aku memukulmu? Melihat leluconnya berhasil, Kathy tersenyum bangga dan memutuskan untuk melakukannya lagi. Beraninya kau menjentik telingaku? Hei, kapan aku menjentikmu? Aku tidak akan menahan diri lagi. Kalau kamu nggak mau, terus kenapa? Aku akan membalas pukulanmu. Hai berdua, gadis. Beraninya kamu. Aku akan memukulmu. Menit 30 detik? Tidak, gaunku. Pakaianku. Wajahku. Kita akan kalah. Kita benar-benar kalah. Hei, kalian berdua. Mari saling membantu. Setelah pertengkaran dan perkelahian yang sengit, ketiga sahabat itu tenang dan memutuskan untuk bekerja sama untuk menang. Pakaian mereka yang robek telah diperbaiki dan riasan mereka yang berantakan telah dibersihkan. Pakaian mereka yang kusut kini terlihat baru. Jadi waktunya habis. Wow! Ketiganya tampak cantik dan memukau di mata guru mereka. Wow! Kalian semua tampak cantik. Trofi ini layak diberikan kepada kalian bertiga. Hasil itu pantas untuk kerja keras dan persatuan ketiga gadis itu, Mia, Sue, dan Kathy. Selain piala bergengsi, mereka juga belajar pelajaran penting, selalu bersatu dan saling mencintai. Lily tinggal di rumah yang sederhana, yang membuatnya kehilangan banyak hal berharga dalam hidupnya. Namun, kecintaannya pada desain rumah impian tidak pernah pudar. Hasrat ini menerangi setiap hari bagi Lily, memberikan kebahagiaan, kegembiraan, dan harapan di setiap momennya. Bahkan tanpa alat-alat mewah, Lily menggunakan tangan terampilnya untuk mengubah bahan-bahan sehari-hari menjadi model rumah yang indah. Selesai. Tada! Oh, ya ampun. Gadis miskin! Suatu hari sebuah melodi dimainkan, menandakan petualangan yang tidak bisa ia lewatkan.
Hei, kalian semua. Kami menyelenggarakan kontes membangun rumah dari Squid Game. Pemenangnya akan menerima hadiah yang luar biasa. Daftar sekarang semuanya. Saya pasti akan bergabung dan memenangkan ini. Kesempatan untuk bergabung dengan permainan manis Halo! dan mendesain rumah. 1 tiket untuk saya. Gadis kaya. Namun, Lily bukan satu-satunya yang berharap untuk menang. Luna, seorang gadis yang mengenakan pakaian mewah, juga ingin ikut berkompetisi. 1 tiket untuk saya. Segera hadir. Dia membayar jumlah yang besar untuk tiket spesialnya ke pertandingan itu. Namun, Luna bukanlah peserta terkaya. Pemain berikutnya dengan roket membuat yang lain tampak kurang mengesankan. Gadis kaya giga. Siapa yang bisa bersinar lebih terang dari Rose? Keluar dari sini. Ke arah sini, Nona. Mari kita lihat apa yang dia bawa. Satu tiket super VIP. Oke. Dengan berlian yang dimilikinya, mendapatkan tiket super VIP itu sangat mudah. Bagi dia, segala sesuatunya sudah lebih mudah. Ya ampun, kok bisa jadi kayak gitu? Tentu saja. Mengapa bocah malang ini ada di sini? Ya, ada 2 gadis kaya bernama Rose dan Luna. Mereka terlihat memiliki segalanya, tetapi mereka kehilangan sesuatu yang sangat penting, rasa hormat dan kebaikan terhadap orang lain. Lewat sini. Silakan. Tanpa merasa bersalah, Rose dan Luna pergi, bertindak seolah-olah mereka lebih baik dari orang lain. Ini membuat Lily merasa sendirian dan sedih. Mustahil, saya benar-benar harus memenangkan ini. Saat Lily masuk berlari, kami dapat melihat garis jelas yang membagi para gadis menjadi 2 kelompok. Halo semuanya. Kalian semua punya waktu 2 jam untuk membangun rumah permainan cumi-cumi. Dan sekarang pengatur waktu dimulai. Tidak ada banyak waktu untuk bersiap-siap, jadi ketiga gadis itu langsung ikut dalam kontes besar. Lily segera mulai mendekorasi rumahnya. Hal pertama yang dia butuhkan adalah cat. Kasihan saya kali kau. Dia memilih warna pink lembut yang menunjukkan hatinya yang manis. Dia suka melukis, mengabaikan pandangan sinis dari Rose dan Luna. Luna tidak peduli melakukan semuanya dengan tangan seperti Lily. Kenapa harus repot kalau dia punya alat canggih?
modern di antara semuanya. Ayo lihat apa yang dia lakukan dengan emas mengkilap miliknya. Cat segera. Rose menyelesaikan rumah emas cerahnya yang terlihat seperti simbol kekayaan dan kekuasaan. Yeay sekali. Meskipun Rose dan Luna mengejeknya, Lily tidak menyerah. Sebaliknya, dia merasa lebih kuat dan lebih bertekad. Keyakinan ini membantunya saat dia melangkah ke langkah berikutnya, mendekorasi rumahnya. Memiliki sepasang gunting sederhana dan beberapa bahan dasar. Dengan imajinasi yang kaya dan kreativitas tanpa batas, dia dengan hati-hati membuat dekorasi yang indah. Dia menghadirkan kehidupan ke rumahnya, membuatnya hangat dan semarak, dipenuhi dengan semangat mimpinya. Di sisi lain, Luna berkulit coklat cerah dan memiliki standar tinggi untuk rumahnya. Dia ingin semua dekorasi menunjukkan semangat Squid Game dengan bentuk-bentuknya yang terkenal, tetapi juga terlihat mewah dan elegan. Baginya, tidak ada yang lebih baik daripada dekorasi yang terbuat dari emas murni, berkilau dan berkelas. Jadi, rumah Luna dipenuhi emas dan dolar Amerika. Bagaimana dengan Rose? Mari kita lihat apa hal istimewa yang akan dia ciptakan. Rose dengan cepat menutupi rumahnya dengan banyak berlian. Tetapi itu tidak cukup. Dia ingin semuanya menjadi puncak kemewahan. Seketika, atap tersebut berkilau dengan sangat terang. Hingga, sangat luar biasa. Rumah kami jelas lebih baik dari rumahmu. Lily sudah terbiasa dengan ejekan dari Rose dan Luna, dan kata-kata mereka tidak mengganggunya lagi. Sebaliknya, dia berfokus pada langkah penting berikutnya untuk membuat rumahnya semakin mencerminkan Squid Game. Dengan tangan terampilnya, dia dengan sabar meniup balon dan membentuknya dengan hati-hati. Menakjubkan, sosok prajurit merah yang familiar itu muncul, tampak begitu nyata. Ini pastinya adalah model prajurit merah paling kreatif dan unik yang pernah Anda lihat, bukan? Tentu, Luna juga ingin ada karakter Squid Game di depan rumahnya. Tapi dia memilih cara yang lebih mudah. Dia hanya membayar untuk membelinya. Dan segera, boneka Squid Game pria muncul. Perlengkapan Anda sudah ada di sini. Terima kasih banyak. Rose memiliki ide berani. Hanya dengan beberapa langkah, sebuah robot tinggi dan tidak menarik dari Squid Game muncul tepat di depan rumahnya. Ini bukan mainan biasa. Ini adalah robot sungguhan, bergerak seperti manusia. Inilah yang tampak seperti ketika kaya. Lily sedang menari dengan gembira mengikuti lagu Squid Game, tidak menyadari bahwa Rose dan Luna sedang menatapnya dengan senyum licik. Mereka ingin menciptakan tantangan besar untuk Lily, yang bahkan bisa menghancurkan rumahnya yang dirancang dengan hati-hati.
melihat Lily, marah membuat Rose dan Luna senang. Tanpa berpikir tentang apa yang benar atau salah, mereka memerintahkan robot membosankan itu untuk menyerang Lily yang malang. Apa yang sedang terjadi? Dengan tatapan dingin, robot itu mengikuti perintah tuannya, membuat Lily sangat sedih. Itu tidak adil. Lily tidak berbuat salah. Apa yang sedang kalian lakukan? Kami menghancurkan rumahmu. Rose mengendalikan robot untuk menyerang Lily berulang kali. Mereka tidak peduli dengan batasan. Lagi, setiap kali Lily menghindar, Rose semakin marah. Akhirnya, dia berteriak agar robot menyerang lebih keras. Saat itu sangat tegang. Robot itu bergerak mendekat, dingin seperti es dan tanpa perasaan. Akankah Lily bisa tetap berdiri kuat? Atau akankah dia menyerah di bawah tekanan? Pada saat yang sangat tegang, ketika sepertinya semuanya sudah berakhir, Lily menggunakan kecerdasannya untuk mengambil satu-satunya kesempatan mengubah keadaan. Kata-kata bangga dan senyum bahagia dari Rose dan Luna kini berbalik melawan mereka. Sekarang, bukan Lily yang perlu khawatir, tetapi dua gadis yang berpikir mereka tidak akan pernah bisa dikalahkan. Luna dan Rose, sekarang mereka merasakan apa yang Lily rasakan. Oh, tidak. Oh, tidak. Berhenti. Tolong jangan. Tolong. Jika mereka tidak mempermainkan Lily dengan trik-trik jahat, ini tidak akan terjadi. Semua kerja keras mereka hancur ketika mereka menjadi target dari boneka robot. Waktunya habis. Pada akhirnya, jelaslah bahwa rumah Luna dan Rose hancur. Bagaimana mereka bisa menang melawan rumah Lily yang indah? Oh, wow. Ini adalah kemenangan besar untuk bakat Lily. Ini menunjukkan bahwa semangat akan selalu menang atas hal-hal mewah. Wow, cantik sekali. Dan pemenangnya adalah Lily. Selamat Lily. Ayo berangkat.